wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Gustina Asmara dalam program Smart Woman. Smart Woman mengulas mengenai wanita-wanita yang inspiratif dan juga berprestasi di Provinsi Lampung maupun di Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita Mbak Vio Dian Septiana. Kita sapa dulu ya Mbak Vio-nya. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Tina kabarnya? Disapa dulu Tribuners-nya. Oh iya, halo Tribuners. Halo Tribuners. Halo Tribuners. Tribuners, Mbak Pio ini merupakan Customer Development Associate Manager PT Nutrifood Indonesia. Betul. Benar ya Mbak? Betul. Sejak sebenarnya sudah lama ya gabung di perusahaan Nutrifood Indonesia ini. Kalau kita sudah kurang lebih 10 tahun ya. Wah, lumayan ya. Nah, Tribuners kita akan bincang-bincang nih dengan Mbak Pio, sapaan akrabnya Mbak Pio nih. Seperti apa sih dunia kerjanya Mbak Pio ini, mungkin kesulitan-kesulitannya, tantangannya, bagaimana sih dia membagi kerja dengan keluarga. Langsung aja ya Mbak Pio. Iya, siap Bu Tina. Iya. Panggil aja Mbak kayaknya. Oh iya siap Mbak Tina. Bisa ceritain nggak Mbak Pio gimana sih kesibukannya saat ini? Oke, terima kasih Mbak Tina. Jadi kesibukan saat ini sebenarnya sama-sama jadi ibu ya. Jadi ibu di rumah mengurus anak-anak dan ibu di kantor ngurusin timnya juga gitu. Nah bedanya ya pasti kalau pertama kan prioritasnya di keluarga dulu karena kita sebagai ibu ya tetap harus balance life gitu. Di rumah, di kantor kita tetap aku manage beberapa tim untuk bantu dan juga memaksimalkan tugas-tugas yang memang udah dikasih dari pusat ke kita di area gitu. Kalau di ini Mbak Vio kan membawahi Lampung dan Bengkulu ya kalau nggak salah. Betul. Tapi kantornya di Lampung. Ya, karena kebetulan rumahku di Lampung, jadi aku stay-nya di Lampung. Tapi untuk beberapa pekerjaan yang memang, karena di Bengkulu sebenarnya ada koordinatornya juga, jadi aku tinggal mantauin aja ya, lebih ke controlling kalau yang di Bengkulu. Oke, Mbak Pio bisa nggak sih ceritain gimana sih suka dukanya ya sudah 10 tahun gabung di perusahaan Nutrifood Indonesia ini? Oke, iya sebenarnya kalau ngomongin suka duka kebanyakan sukanya ya, karena kan alhamdulillah kebetulan di Nutrifood itu kita diajarkan soal eye care. Jadi budayanya itu benar-benar budaya eye care, integrity itu nomor 1 gitu ya. Kemudian collaboration, jadi kalau ada beberapa perusahaan yang mungkin sikut-sikutan, tapi kalau misalnya di Nutrifood itu justru kita berkolaborasi bersama-sama untuk mencapai tujuan yang bersama-sama gitu. Kemudian ada juga R-nya tuh dia respect. Respect itu artinya ya menghargai perbedaan ya. Jadi karena di Nutrifood itu banyak banget sukunya di seluruh Indonesia kerja di situ, kemudian juga nasional dan internasional. Jadi respect itu sangat penting banget gitu di kantor. Dan yang terakhir itu excellent. Kita selalu pengen banget melakukan hal-hal di kerjaan kita itu yang excellent. Jadi jangan sampai yang biasa-biasa aja nih, tapi juga excellent. Nah, dengan budaya eye care ini sebenarnya itu yang akhirnya sampai mendarah daging sekarang, dibawa juga sampai rumah. Gimana sebenarnya dalam kerjaan itu kita udah bukan just kerjaan dalam satu tim, tapi benar-benar kayak keluarga juga gitu. Jadi kita suka bilang Nutrifood itu rumah kedua. Kalau teman-teman Tribuners lihat di YouTube gitu ya, pernah kayak virtual jelajah di kantor Nutrifood itu benar-benar kayak rumah banget. Ada yang ruangan lesehan gitu, ruangannya tergantung memang moodnya hari itu mau kerjanya di ruangan yang mana, ya boleh banget. Kayak gitu sih, itu sukanya ya. Udah gitu yang kedua tuh selain budaya juga Nutrifood punya pilar-pilar yang menurut saya itu saya dapat banget ikigainya gitu. Jadi kalau diajarin gitu ya ikigai tahu itu berarti kan sebenarnya kayak keseimbangan. Nah itu saya dapetin banget keseimbangannya di sana. Saya suka dengan kerjaannya, saya dibayar untuk itu, saya mengadvokasi dan akhirnya bermanfaat juga untuk saya gitu. Jadi ikigainya dapat gitu.
gitu. Kemudian yang ketiga sebenarnya di Nutrifood juga saya diajarkan untuk balance life. Jadi jangan kerja-kerja mulu nih gitu, tapi Oh ya. ada kehidupan di rumah gitu ya. Kemudian juga ada sosial yang lainnya yang memang harus kita balancekan. Gitu deh Mbak. Keren banget ya. Jadi bisa simbang antara pekerjaan juga dengan Betul. urusan di rumah ya. Harusnya sih memang begitu ya. Kalau kantor Nutrifood Indonesia sendiri, kalau di Lampung itu di mana Mbak? Oke, jadi Nutrifood itu kan sebenarnya kantor pusatnya di Jakarta. Kemudian kita punya 3 pabrik di Ya. Ciawi, di Cibitung, dan di Sentul gitu. Kemudian kita punya kantor-kantor di masing-masing area di Indonesia gitu. Kalau di Ya. Lampung sendiri itu di PT Perdana Adi Lestari. Kita ngantornya bareng sama distributornya kita di Jalan Soekarno-Hatta nomor 100. Oh, di bypass Boleh ya. loh nanti Tribuners main mampir. Oh ya, boleh tuh, boleh banget. Iya. Terus Mbak Vio, kan ini apa namanya sudah 10 tahun ya gabung di Nutrifood Indonesia. Nah itu ada nggak sih tantangan-tantangan khusus gitu di dunia kerjanya yang Mbak Vio tekuni selama ini? Iya, yang paling update sebenarnya perkembangan COVID ini ya. Karena kan kalau aku kebetulan customer development di Nutrifood itu berarti dia sebenarnya buat event, lebih banyak begitu ya, touch ke konsumen. Lebih banyak beberapa event yang memang harus dibuat untuk konsumen gitu, kita kan kebanyakan offline. Tiba-tiba sekarang kan kita nggak boleh tuh ngumpulin Oh massa ya. ya, harus Akhirnya online kita ya. berubah, betul. Kita berubah menjadi online. Sebenarnya itu juga salah satu tantangan terbesar karena satu, artinya kan kompetensi kita juga harus di-upgrade. Ya, dari yang biasanya kita excellent di offline, kita akan pindah excellent juga di online gitu. Iya. Yang kedua, secara kompetensi bukan hanya saya sebagai leader, tapi juga buat teman-teman yang tim kita juga tetap harus di-upgrade kompetensinya. Yang kedua sebenarnya tantangannya ketika perusahaan lain banyak yang merumahkan karyawan, alhamdulillahnya di Nutrifood bagaimana kita sama-sama mendukung poin kolaborasi tadi untuk benar-benar bareng-bareng melakukan yang excellent, kemudian kita mengoptimalkan yang ada tanpa mengurangi satu karyawan pun. Gitu. Jadi Nah, ada kemudian, perubahan ya cara kerja selama pandemi COVID betul, ini. betul. Jadi kalau dulu misalnya kita marketing itu kan harusnya cuma ada di Jakarta. Kalau sekarang marketing juga ada di area. Jadi kita itu sebenarnya perpanjangan tangannya brand kita di masing-masing area. Jadi sangat-sangat berubah sih. Berubah banget bahkan gitu. Kalau yang kemarin tuh kalau dulu belum ada tuh offline ya benar-benar ada datangin senam misalnya yang kemarin terakhir ya ada senam offline. Datangin instruktur, biasanya kita pakai panggung, kita pasang backdrop, umbul-umbul dan lain-lainnya yang bikin heboh. Kalau sekarang kan nggak ada, cuman di mungkin ruangan cukup 4x3 pasang backdrop, ada beberapa sistem OBS, stream on, halo duck dan lain-lain, udah langsung bisa tembak semua sosial medianya kita, Facebook, YouTube, mungkin seperti Tribun juga begini kan, pasti satu aplikasi langsung tembak semua. Itu kompetensi yang menurut saya juga masih terus belajar sampai dengan hari ini gitu. Jangan-jangan nanti saya juga bisa belajar nih sama teman-teman Tribun juga yang justru udah online dan digitalnya udah lebih upgrade gitu. Sama-sama kayaknya. Ada nggak kesulitan-kesulitan selama perubahan cara kerja ini? Ya, pasti ya. Apalagi kan dibilang kalau ibu-ibu itu lebih agak lambat belajarnya soal digital gitu ya. Ngulik-nguliknya itu kurang sebegitu terlalu suka lah dibandingkan sama generasi Z yang mungkin udah mature dia lahir kenal sama internet dan lain-lain gitu. Itu saya lumayan sih gitu. Jadi bener-bener tantangannya adalah mau ngulik, kepoin gitu. Kalau misalnya kayak kemarin kita senam online buka aplikasi gitu ya. Oh ini ngelihat kalau pakai OBS gitu kita ngelihat viewersnya dari mana ya? Oh kita harus ngelihat viewersnya dari InstaFeed. Ada tambahan aplikasi lagi, yang benar-benar gitu kita bisa kayak tembak di seluruh sosial medianya kita gitu. Kemudian kalau dulu ya Mbak, yang paling ini adalah kalau mau senam kita deg-degan. Jadi kayak dulu Prepare butuh dulu ya. pawang hujan ya. Kalau sekarang kalau yang online itu butuh pawang sinyal. Karena kalau sinyalnya nggak bagus, nanti instruktur yang gerak-geraknya juga jadi ngadat-ngadat gitu. Benar-benar. Sinyal, bener-bener sinyal. Penting banget itu kayaknya.
Betul. Terus Mbak Vio, kalau jam kerjanya kayak mana tuh di sana? Oh, kalau kita kerjanya itu Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau Sabtu itu dia setengah hari. Karena biasanya Sabtu tuh lebih kayak ngeliatin controlling per minggu aja. Achievement-nya berapa, masalahnya apa, biar kita bisa improve di minggu setelahnya. Gitu. Padat juga berarti ya. Lumayan. Terus bagaimana membagi antara pekerjaan di Lampung dengan Bengkulu? Oke, kalau di Bengkulu karena ada koordinatornya, jadi biasanya per kuartal saya ke Bengkulu. Jadi nggak setiap bulan. Jadi per kuartal aja kita ke Bengkulu. Apalagi dengan kondisi sekarang kan rapid test dan lain-lain agak Iya, lebih betul, sulit betul. nih gitu ya. Mungkin nanti akhir tahun atau justru awal tahun 2021 baru main ke Bengkulu lagi. Karena memang Nutrifood sudah kasih kebijakan internal untuk kita jangan keluar dulu dari area kecuali memang sangat mendesak gitu. Iya, benar banget. Lebih Kayaknya memang ya lebih kita ke harus lakukan safety-nya kita pencegahan ya. gitu. Betul. Nah, Safety gimana nomor Mbak 1 Vio? deh kalau sekarang. Terus Mbak Vio gimana nih dengan apa tuh membagi cara waktu kerja dengan keluarga? Oh, oke. Nah, ini sih sebenarnya masih PR juga dan terus belajar ya. Jadi biasanya saya bangun subuh, udah bener-bener nyiapin gitu ya sarapan buat anak-anak gitu. Kemudian udah nyampe kantor kan harus sudah bener-bener ini ke anak-anak. Anak-anak kebetulan memang sama mamaku gitu. Jadi lebih aman walaupun ada yang jagain lebih aman. Tapi kalau udah nyampe, jadi kayak apa ya? Saya memaksimalkan sampai dengan jam 5 sore itu harus selesai pekerjaan kantor. Apapun yang terjadi jam 5, pokoknya saya harus selesai. Habis maghrib, saya nggak mau diganggu dengan urusan kantor dulu. Kalaupun misalnya memang ada deadline yang harus saya kerjakan besok, itu setelah anak-anak tidur. Itu saya udah perjanjian tuh antara saya, suami, dan kantor. Jadi misalnya atasan saya tiba-tiba telepon gitu, saya pasti tidak akan angkat gitu. Selama tadi sesuai dengan perjanjian di awal. Jadi itu enggak, karena memang kita udah info gitu. Kebetulan juga kan GM yang di Jakarta juga cewek ya, anaknya 2 juga gitu kan sama kayak saya. Jadi udah lebih ngerti gitu. Toh sebenarnya bukan, apalagi dengan kondisi gini ya, bukan target gitu sih sebenarnya yang lebih ini, karena itu pasti nggak akan long term. Tapi bagaimana tadi keseimbangan, balance life-nya kita, justru kan sebagai karyawan, kemudian juga sebagai manusia gitu ya, itu sih saya belajar banget di Nutrifood itu memanusiakan manusia. Benar banget, itu penting kayaknya Mbak. Harus Iya, diterapkan betul. pada semua tempat kayaknya. Jadi jangan target-target aja, ditanyain Benar, juga benar. pagi-pagi, kok kayaknya sedih, ditanyain keluarganya kenapa, apa yang bisa kita bantu gitu. Jadi jangan benar-benar cuma target doang, nanti orang-orangnya nggak ada yang mau kerja lagi. Kalau anak Mbak Pio sendiri umur berapa aja? Aku kebetulan alhamdulillah ada 2 anak gitu. Cowok umurnya yang pertama 5 tahun, yang kedua 3 tahun. Jadi TK ya, yang pertama TK. TKB sama playgroup. Ada nggak Masih unyu-unyu banget kan? Iya benar, masih butuh perhatian ibunya banget itu kayaknya. Betul. Kalau quality time dengan keluarganya ada nggak? Mungkin hari Sabtu atau Minggu gitu? Ya, jadi kayak hari Sabtu kalau misalnya memang tidak ada event itu setengah hari gitu ya, setengah hari saya kerja, setengah harinya benar-benar kayak buat anak-anak. Anak-anak juga udah saya plotin buat kayak belajar berkuda, memanah gitu, berenang Sabtu dan juga Minggu. Oke. Jadi benar-benar buat mereka handphone tuh ya nggak akan ada yang bunyi, atau bunyi pun saya nggak akan angkat gitu. Terus kalau misalnya benar-benar urgent gitu, pasti saya akan pilih-pilih dulu gitu. Karena ya tadi mau benar-benar balance life deh gitu. Mbak Tina suaranya nggak, kayaknya ke-mute ya? Ya. Kedengeran Mbak? Udah. Oke. Mbak Vio kan juga pernah tuh jadi penyiar ya? Betul. Nah, iya itu bisa ceritain nggak gimana itu? Iya, jadi itu dulu dari SMA ya. SMA kebetulan saya siaran di RRI Pro 2. Dulu itu masih ada namanya tuh Sore Ceria. Seingat saya Tribun juga pernah liputan waktu saya SMA. Oh iya. Waktu SMA gimana saya jadi kayak penyiar sambil sekolah gitu ya, kayak belajar ngomong, belajar. Tapi ternyata dari situlah saya menemukan semua pekerjaan, mendapatkan uang di usia muda.
dan bisa Keren. mengkuliahkan sendiri gitu. Jadi SMA kelas 2 saya siaran, kemudian alhamdulillah karena itu negeri kan, jadi ada fee yang memang saya dapatkan setiap bulannya. Kemudian dari situ tuh ternyata banyak banget MC gitu ya. MC kan dulu lumayan ya untuk anak kuliah ya. Oh iya Bang, MC betul buat banget. jajan. Sekarang aja Iya, lumayan. iya betul. Misalnya sekali MC wedding, kedua misalnya dulu masih sering banget konser-konser musik Oh gitu. iya. Nah itu saya senang banget buat ngegelutin dan alhamdulillah juga keluarga kan dukung banget. Nah Mm-mm. pada suatu ketika waktu saya udah lulus SMA, ya, saya ditawarin untuk jadi kayak karyawan tetap lah ya bahasanya. Karyawan tetap di situ gitu, walaupun belum PNS, karena kan kalau di RRI dia PNS ya, jadi kayak pegawai non PNS. Di situ terus sampai kuliah gitu. Saya kuliah tuh dulunya kimia sebenarnya. MIPA Gak kimia. nyambung Jadi ya? kayak nggak nyambung sama PR. Harusnya saya ngambilnya mungkin komunikasi ya. Tapi dulu itu saya enggak lah, saya tetap kekeh mau ngambil ini gitu. Tapi ternyata ya akhirnya banyak dapat ilmu, dapat banyak teman gitu. Gitu. Ternyata dari situ saya jadi kenal sama Nutrifood. Jadi dulu Nutrifood itu pernah ngadain event di Lampung. Terus dia tanya, kamu udah lulus gitu? Mau lulus nih, tinggal nunggu wisuda gitu. Terus dikasih kartu nama kalau mau ngikut kerja di Nutrifood, hayu gitu. Terus saya iseng-iseng pas ke Jakarta WA gitu. Itu ternyata langsung wawancara. Oh, jadi wawancaranya via WA? Gitu. Ketemu waktu jadi WA itu lebih ke janjiannya. Oh, oke. Dulu bukan WA kali ya, apa ya, SMS BlackBerry pokoknya Messenger kali ya? messenger ya, kirim-kirim pesan. Terus pas nyampe Jakarta itu langsung wawancara. Saya bingung loh, kok langsung wawancara ya gitu kan. Padahal kan sebenarnya cuma say hi aja gitu. Jadi poin sebenarnya sekarang adalah networking sih yang penting. No networking, no working. Dan CV itu ternyata nggak sebegitu penting saat ini gitu. Yang penting adalah klien kita lihat skill kita, klien kita lihat kemampuan kita dan itu match, itu baru ditanyain CV sebenarnya. Oh, Ya jadi itu sebenarnya mesti yang ada dijalani. connecting-nya dulu ya? Iya betul. Jadi dari dulu siaran di sekolah, kemudian kampus, ya MC kampus, dan akhirnya pas mau lulus, malah rezekinya ketemu di eventnya Nutrifood, sekarang jadi karyawannya Nutrifood gitu. Jadi itu belum benar-benar wisuda ya? Waktu itu belum. Jadi sudah kerja Jadi kalau duluan ada sebelum yang wisuda? kalau ada yang tahu Element of the Year 2000 berapa yang pemenangnya Rikas itu dulu saya nge-MC-in. Nah di situ saya kenal sama Nutrifood dan akhirnya tahun setelahnya saya setelah wisuda jadi masuk karyawannya Nutrifood. Pertama itu langsung di Lampung penugasannya? Enggak, di Jakarta dulu sampai saya nikah dan punya anak pertama. Kemudian jadi kalau di Nutrifood itu ada namanya unpaid leave gitu. Saya dulu waktu pas anak pertama cutinya itu 2 tahun langsung. Jadi sekalian ngurus anak, sekalian saya sekolah lagi. Kebetulan kemarin ngambil di Unila kan. Jadi sekalian saya nggak mau rugi tuh ya waktunya. Jadi sambil kuliah, sambil ngurusin anak, jadi bisa ASI full gitu. Nah, setelah itu saya udah janji sama Nutrifood, aduh udah balik lagi, udah ditanyain kan sama HR, balik lagi nih udah waktunya. Terus saya mikir-mikir, aduh kayaknya nggak mungkin deh kalau jauh sama suami gitu kan. Mungkin nih tadi balik lagi, rezeki lagi, ditawarin, yang di Lampung kosong nih, kira-kira mau nggak kalau misalnya gabungnya tapi di Lampung. Tapi beda, kalau dulu di Jakarta, saya itu di customer sekarang tuh customer service dan juga e-commerce dulu ya. Terus yang kedua departemen saya itu nutrition regulation, jadi yang berhubungan sama pemerintah atau stakeholder waktu di Jakarta. Tapi waktu pas pindah ke Lampung, ada nih Lampung kosong, mau nggak? Tapi jadi orang marketing gitu kan. Saya mikirnya nggak apa-apa deh gitu. Yang pertama saya sudah fit sama perusahaannya, saya fit sama budayanya, saya fit sama orang-orang di sekitarnya karena benar-benar saya tahu. Yang keempat kayaknya penempatan Lampung siapa yang nggak mau gitu kan. Ya udah saya ambil, tapi tadi sih banyak belajar karena beda banget. Kalau di Jakarta lebih berhubungan ke government dan lain-lain. Kalau di sini kan lebih banyak tim dari SPG, SPB, MR, kemudian distributor yang benar-benar sales, jualan dan lain-lain. Itu sangat-sangat menarik dan ilmu baru sih buat saya. Iya, jadi ini ya ada tantangan-tantangan barunya ya. Betul. Oke.
Oh iya, Mbak Vio ini juga pernah mendapatkan Bandar Lampung Marketing Champion ya, Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Jadi tahun Bisa ceritain kemarin, nggak itu penghargaannya? ya, ya. Jadi tahun kemarin itu kan marketers, ya, marketing namanya ada Pak Hernawan Kartajasa, Pak Hernawan itu dia ada namanya. Kalau di sini mungkin teman-teman Tribun juga kenal namanya namanya IMA, Indonesia Oh iya, Marketing iya. Association, ya. IMA Indonesia Marketing Association, kebetulan saya gabung di IMA. Nah, di IMA itu kan dia kalau di pusatnya itu juga dibawahi oleh marketers. Marketers bikin festival namanya Festival Marketers 2019. Nah, tahun kemarin itu mereka roadshow ke beberapa dan mereka memang benar-benar awarding ke champion-champion yang memang menurut mereka layak gitu ya. Nah, akhirnya saya diberikan satu link, kemudian saya isi, kemudian saya diumumkan sebagai pemenang gitu. Diisi kemarin tuh isinya memang kayak lebih buat tahu sih strategic thinking-nya itu seperti apa. Gitu, strategic thinking di posisinya kita tuh seperti apa, dan alhamdulillah di FMCG, di makanan minuman itu kebetulan saya menang gitu. Lagi rezeki aja. Lagi rezeki aja. Alhamdulillah ya. Iya, betul. Kalau di IMA kebetulan juga saya pegang VP-nya akademik. Jadi yang berhubungan sama kampus, pokoknya pendidikan-pendidikan, sertifikasi, magang. Saya bantuin juga di IMA, di Indonesia Marketing Makin banyak aja Association. pekerjaan Mbak Vio ini. Yang penting itu happy dulu. Kalau happy itu enak kok. Banyak kerjaan juga dijalani aja. Bisa semua itu ke tackle ya. So far masih aman. Nanti ya? Kalau udah nggak aman akan ini kok bendera putih ya. Bendera putih. So far aman. Mbak Vio punya hobi apa nih? Kalau aku sebenarnya kalau ngomongin hobi tuh ngehias rumah sih. Lebih kayak decoring gitu-gitu. Jadi nggak ini ya, nggak perlu keluar rumah ya. Iya, betul. Sebenarnya lebih ke situ. Kebetulan suami saya juga teknik kan, jadi suka gambar, suka desain, suka bangun rumah gitu-gitu. Jadinya saya bantu dari sisi interiornya. Cuman karena sebenarnya nggak punya basic knowledge soal itu, jadi saya akhirnya sekarang bantu marketinginnya gitu. Jadi kembali lagi tuh ilmu yang dari pekerjaan ya. Ilmunya jadi ini juga bisa kepake. Iya benar, saling mensupport lah. Betul banget. Ya mungkin juga sampai dengan saat ini saya juga tetap happy di kerjaan, di rumah dan lain-lain, pasti juga atas ridonya gitu ya. Dia juga kalau misalnya dia mau egois kan sebenarnya mungkin aja kita ibu-ibu di rumah, Mbak Gustina juga pasti nggak boleh lah di rumah aja ngurusin anak gitu. Pasti seperti itu gitu kan. Tapi dengan ridho terus dia juga ngelihat saya happy di sana, sama-sama saling support. Gitu. Iya, alhamdulillah ya kalau gitu. Iya, alhamdulillah Mbak Tina. Nah, terakhir nih Mbak, kira-kira apa nih pesan-pesan yang bisa Mbak Vio berikan untuk wanita-wanita di Provinsi Lampung? Oke, yang pertama keluarga, kedua keluarga, ketiga keluarga. Iya. Jadi yang pertama dan utama itu harus dari rumah dulu sih. Kalau rumahnya aman, apalagi kita ya perempuan, kita yang tackle semua anak, suami, makan dan nutrisi di rumah itu baik atau enggak. Kemudian pengelolaan emosi kita saat sampai di rumah, dan itu tuh sangat penting banget. Saya sangat terus belajar, makanya ikutan terus webinar dan kelas-kelas parenting, karena selalu ngerasa kok kayaknya belum nih yang ini, belum gitu ya. Jadi yang pertama sebenarnya memang keluarga. Ketika udah keluar dari rumah, ninggalin keluarga dengan kondisi yang baik-baik saja semuanya, itu pasti bisa lebih kreatif di luar. Gitu sih. Jadi yang pertama tetap keluarga, yang kedua ketika memang memilih untuk dua pekerjaan ya, di rumah dan juga di kantor. Yang kedua juga ya tadi di kantornya juga bagaimana kita bisa kontrol emosi kita, jadi juga jangan kebawa di rumah. Jadi ya dua-duanya benar-benar excellent di poinnya masing-masing. Keren. Gitu.
Ya, itulah tadi bincang-bincang kita Tribuners dengan Mbak Vio. Pastinya banyak dong informasi, inspirasi yang bisa jadi contoh untuk kita bersama. Terima kasih banyak Mbak Vio atas Iya, waktunya, bincang-bincangnya. Nanti kita ketemu terima lagi kasih di juga. lain waktu. Terima Ya, kasih. makasih Mbak Tina, makasih juga Ya, Tribuner. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.